Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kali ini yang membahas tentang pengelolaan konflik dan pengelolaan perubahan. Adapun kelompok kami beranggotakan Hudzaifah, Rohimatul Azizah, Fitri Haristin, Enda Saputra, dan Faflih Ria Romida. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengelolaan konflik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian konflik. Konflik dapat diartikan sebagai suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan dua kepentingan atau lebih, yang mendorong seseorang untuk berbuat suatu kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Jadi inti konflik adalah suatu interaksi pertentangan atau antagonistik dua pihak atau lebih. Dapat disimpulkan, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik itu merupakan sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik, baik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, jika konflik akan hilang, maka masyarakat juga hilang. Secara normatif, adanya konflik dalam masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat itu masih hidup, tumbuh, dan berkembang. Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Gibson bahwa konflik tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dicegah, dan konflik dapat bersifat destruktif dan bersifat konstruktif. Gibson menambahkan bahwa konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak membawa kematian bagi organisasi, namun pasti dapat menurunkan kinerja organisasi yang bersangkutan. Nah, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka organisasi pastinya akan mengalami penurunan kinerja. Selanjutnya yakni sumber-sumber konflik. Adapun konflik itu biasanya timbul disebabkan suatu hal. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan sumber. Yang kedua, tujuan antara anggota yang berbeda. Yang ketiga, saling tergantung atau interdependensi tugas. Yang keempat, diferensiasi organisasi. Yang kelima, ambiguitas yurisdiksi, atau biasanya hal ini disebabkan karena organisasi tersebut masih baru dan pembagian tugasnya itu belum jelas. Kemudian yang keenam, sistem imbalan yang tidak layak. Yang ketujuh, komunikasi yang tidak baik antara anggota yang sama. Yang nomor 8, beragam karakteristik sistem sosial. Dan yang terakhir, pribadi orang yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pengelolaan konflik. Nah, konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi itu harus dikelola agar nantinya menjadi potensi bagi kemajuan dan produktivitas sebuah organisasi. Nah, di sini ada 5 metode yang digunakan dalam mengelola atau menyelesaikan konflik. Yang pertama ada pair-picking, atau biasanya yaitu disebut dengan kolaborasi ataupun kerjasama. Yang kedua ada integrating atau problem solving. Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada obliging atau smoothing. Nah, seseorang yang bergaya obliging ini lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Nah, gaya ini itu sering disebut dengan gaya memaksa atau forcing,
karena menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada avoiding atau taktik menghindar. Nah, taktik menghindar ini cocoknya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sepele atau remeh. Akan tetapi gaya ini itu tidak cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit atau buruk. Yang kelima ada compromising. Nah, gaya ini itu menempatkan seseorang pada posisi moderat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Nah, selanjutnya menurut Faisal Rifai itu ada 3 penyelesaian konflik yang sering digunakan. Yang pertama ada dominasi atau penekanan. Nah, dominasi atau penekanan itu seperti apa? Dominasi atau penekanan itu seperti beberapa cara kekerasan atau yang disebut forcing, kemudian ada penenangan yang disebut dengan smoothing, penghindaran yang disebut dengan avoidance, ada aturan mayoritas atau majority view. Yang kedua ada kompromi seperti pemisahan, separation, perwasitan, arbitrasi. Nah, kembali kepada peraturan yang berlaku sebelumnya. Dan yang terakhir penyuapan, breeding. Yang ketiga ada pemecahan masalah integratif atau secara menyeluruh. Nah, seperti konflik antar kelompok itu diubah menjadi situasi pemecahan masalah. Nah, di samping penekanan konflik atau pencarian kompromi, kedua belah pihak secara terbuka mencoba menemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Baik, saya Fitri Haristin akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, yakni tentang pengelolaan perubahan. Pengertian dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan terhadap mereka yang ada di dalamnya. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen perubahan sebagai berikut. Contohnya dari Winardi 2011. Dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola perubahan secara lebih efektif, yang di dalamnya memerlukan pengetahuan terkait motivasi kelompok, kepemimpinan, konflik, dan komunikasi. Materi yang kedua yakni cara menerapkan manajemen perubahan. Rencana manajemen perubahan yang berhasil akan terdiri dari beberapa tahap dan akan tetap fleksibel selama setiap fase perubahan. Memasukkan perubahan ke dalam organisasi Anda tidak hanya akan mempengaruhi perusahaan Anda secara keseluruhan, akan tetapi juga semua orang yang merupakan bagian dari bisnis Anda. Langkah-langkahnya, yang pertama, keterlibatan. Program perubahan dimulai dengan mendidik organisasi Anda tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi operasi. Pada tahap ini, Anda atau sponsor yang dibeli harus memberitahu karyawan tentang dampak perubahan, tantangan penerapan perubahan, dan manfaat yang akan diberikan, terutama terkait perbaikan lingkungan kerja. Keterlibatan harus menargetkan pendukung potensial sebagai pendukung perubahan
dengan menekankan perlunya transisi. Anda atau sponsor juga perlu berhubungan dengan orang-orang yang mungkin tidak mendukung proses baru, mengidentifikasikan kekhawatiran mereka dan meyakinkan mereka untuk melihat suatu dari sudut pandang mereka. Langkah yang kedua, yakni perencanaan. Tahap perencanaan ini melibatkan tim manajemen perubahan yang bermitra dengan pemangku kepentingan utama dalam tim, departemen, dan individu. Ini akan membutuhkan pengidentifikasian dampak perubahan pada konten kerja, lingkungan kerja, peran, dan manfaat potensial bagi setiap karyawan dan organisasi. Tujuan dari tahap perencanaan adalah untuk mengumpulkan masukan dari pendukung dan skeptis untuk membuat rencana yang bisa diterapkan yang membahas keprihatinan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan keberhasilan program. Dan langkah yang ketiga, yakni penerapan. Selama tahap implementasi, Anda atau tim manajemen perubahan Anda harus secara aktif melibatkan setiap individu dalam organisasi untuk membuat mereka mendukung perubahan. Harus menerapkan strategi komunikasi yang berbeda dengan menggunakan formal, rapat, email, dan pemberitahuan papan buletin untuk meningkatkan keberhasilan program. Untuk adopsi yang lebih cepat, Anda dapat memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang berhasil mengadopsi perubahan dengan cepat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran untuk mendorong lebih banyak penerima dan detektif terhadap praktek baru. Langkah yang terakhir yakni memperkuat. Seringkali perlu untuk melibatkan karyawan untuk menerima perubahan dan tetap termotivasi untuk menerapkan perubahan setiap hari. Memiliki rencana untuk menilai tujuan, penerimaan dan penolakan, tingkat keberhasilan, penghargaan, konsekuensi, dan variabel lainnya. Harus ada strategi untuk membudayakan program tersebut ke dalam budaya perusahaan. Penilaian kinerja individu juga dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana karyawan bertransisi dari cara lama ke proses yang baru. Materi yang ketiga yakni tentang level manajemen perubahan. Manajemen perubahan dapat dipisah menjadi 3 kategori. Yang pertama, manajemen perubahan individu. Manajemen perubahan individu membuat pemahaman tentang apa yang memotivasi orang untuk perubahan dan bagaimana Anda dapat memasukkan ini ke dalam operasi bisnis Anda sehari-hari. Harus mempertimbangkan proses apa yang digunakan untuk membuat Anda lebih bersedia menerima perubahan dalam peran atau tugas mereka. Kategori yang kedua yakni manajemen perubahan organisasi. Manajemen perubahan organisasi sering digunakan dalam proses manajemen proyek untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh selama proyek digabungkan dengan cara yang langgeng. Ini mungkin termasuk mengidentifikasi tim yang akan terpengaruh secara langsung oleh perubahan, membuat tim menyadari perubahan, dan kemudian melatih mereka tentang cara yang tepat untuk menerapkan perubahan. Untuk kategori yang terakhir, yakni manajemen perubahan perusahaan. Tingkat manajemen perubahan ini merestrukturisasi setiap aspek organisasi. Ini mempengaruhi kepemimpinan, proyek, prosedur, peran, proses, dan struktur organisasi. Jika Anda merencanakan program perubahan perusahaan, Anda memerlukan semua tingkat organisasi Anda untuk menerima perubahan tersebut. Ini akan memungkinkan lebih banyak fleksibilitas untuk membuat organisasi baru yang dioptimalkan untuk mencapai tujuan perusahaan Anda. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tanda-tanda perlu adanya perubahan. Yang pertama yakni munculnya konflik pada level tinggi, di mana
Efek konflik ini terhadap kekompakan tim, sinergitas, dan kinerja organisasi, serta hubungan interpersonal antara pihak yang terlibat. Ketika kekompakan tim sudah menurun, yang diiringi dengan menurunnya sinergitas atau kinerja organisasi, serta hal yang lainnya, maka hal ini bisa mengakibatkan memburuknya hubungan interpersonal antara pihak yang terlibat, baik itu dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang tepat. Yang kedua, yakni menurunnya semangat kerja karyawan. Menurunnya semangat kerja karyawan ini juga termasuk hal yang lumrah di kalangan organisasi atau di kalangan pekerjaan atau manajemen. Hal ini merupakan suatu tanda alamiah bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam organisasi tersebut. Jika hal ini faktor utamanya berasal dari individu, maka individu itu tadi harus diberi konseling yang bersifat pribadi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, yakni adanya banyaknya komplain dari customer. Penilaian dari customer itu sangat penting, dikarenakan bisa menjadi tolak ukur apakah kinerja organisasi itu sudah mampu memenuhi keinginan mereka atau belum. Hal ini sangat dibutuhkan dikarenakan untuk mengevaluasi diri secara individual atau secara organisasi nanti apa yang kurang atau apa yang salah, sehingga dari dampak yang diberikan kepada customer itu tadi yaitu dari komplain. Selanjutnya yang keempat yakni adalah lemahnya budaya di dalam organisasi. Hal ini bisa terjadi atau bisa diartikan budaya tersebut akan terinternalisasi pada anggota dan diaktualisasikan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang nyata. Dari hal ini, anggota pun terlihat dalam bentuk tingginya komitmen terhadap organisasi, kerjasama, rasa memiliki organisasi, sikap yang saling membantu, dan yang lainnya. Selanjutnya, yaitu tanda-tanda khusus bagi organisasi bisnis. Perubahan yang ada pada pemasok biasanya akan berdampak pada organisasi. Adanya perubahan dalam jangka waktu pembayaran dan harga bahan baku misalnya akan berdampak pada manajemen piutang perusahaan dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan struktur modal yang optimal bagi perusahaan itu. Dan yang terakhir, yaitu munculnya perubahan dalam lingkungan eksternal. Hal ini bisa terjadi bahwa perubahan di dalam lingkungan eksternal itu bahwasanya tanda bahwa perlu perubahan di dalam organisasi. Lingkungan eksternal tersebut dapat meliputi kondisi perubahan di dalam perubahan itu tadi, yaitu yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan di dalam organisasi itu, kemudian juga bisa dengan kompensasi dan upah minimum yang berlaku di dalam organisasi itu. Perubahan ekonomi pun juga bisa termasuk di dalam perubahan lingkungan eksternal ini. Selanjutnya, yakni langkah-langkah dari perubahan. Menurut Kanter 1991, dalam Randall 2004, ada 10 langkah yang harus dipenuhi dalam mengelola perubahan organisasi. Yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan perubahan dalam organisasi. Yang kedua, yaitu mengomunikasikan visi dan misi organisasi ke depannya. Yang ketiga, yakni meninggalkan kebiasaan lama. Yang keempat, yaitu menciptakan rasa pentingnya perubahan. Yang kelima, yakni mendukung peranan pemimpin yang kuat. Yang keenam, yaitu meminta dukungan politik dari pemain kuncinya. Yang ketujuh, yaitu membuat perencanaan implementasi yang tepat.
Yang ke-8 yaitu mengembangkan struktur yang tepat. Yang ke-9 yaitu mengomunikasikan perubahan, di mana mengomunikasikan ini melibatkan anggota, ketua, dan sisi yang lainnya. Yang ke-10 dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu menguatkan dan melembagakan perubahan di organisasi ke depannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai resistensi terhadap perubahan. Resistensi atau penolakan terhadap perubahan umum terjadi pada suatu program perubahan. Adanya informasi yang tidak berimbang pada anggota, ketidakjelasan tentang hakikat perubahan, atau karena tak terlihatnya kebutuhan dan perubahan seringkali menjadi penyulut penolakan anggota terhadap perubahan. Perilaku negatif ini pun tampak seperti ketakutan akan hilangnya posisi dan kepuasan kerja. Penolakan tersebut bisa ditangani dengan mendesain seefektif mungkin rencana perubahan yang akan dibuat. Keberhasilan manajemen perubahan tidak terletak pada seberapa bagus perubahan tersebut dibuat, namun lebih cenderung melihat apakah organisasi mampu menangani penolakan dari setiap anggota organisasinya terhadap perubahan yang akan dibuat tersebut. Semakin sedikit penolakan terhadap perubahan akan menunjukkan bahwa manajemen perubahan tersebut ditangani dengan sangat baik. Dan juga sebaliknya, jika penolakan terhadap perubahan tersebut tinggi, menunjukkan bahwa kurang ahlinya pemimpin dalam merencanakan dan menerapkan manajemen perubahan tersebut. Menurut Rahe dan Maroles 2005, cara lain untuk mengurangi penolakan perubahan adalah dengan menerapkan manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi. Karena keberadaan manajemen pengetahuan akan mampu mengintegrasikan kebutuhan individu dalam berorganisasi. Selanjutnya, hasil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yakni yang pertama, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan antara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik. Yang kedua, organisasi perlu menerapkan perubahan melalui pengelolaan perubahan. Tanpa dikelola dengan baik, perubahan tak akan mencapai hasil yang akan diharapkan pula. Yang ketiga, ada 5 cara mengelola konflik dalam organisasi, yakni ada integrating, yang kedua ada obliging, yang ketiga ada avoiding, dan yang terakhir ada compromising. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.